Nah, ini pasti Ustadz Haikal tidak menyangka, karena video yang beberapa waktu lalu dibuat sekarang ini viral, dan sekarang Ustadz Haikal Hasan dilaporkan oleh organisasi sayap PDI Perjuangan. Memang video yang viral kemarin yaitu menuduh Presiden Soekarno, yaitu presiden pertama di Indonesia, adalah orang yang memenjarain para ulama. Nah, kemungkinan organisasi sayap PDI Perjuangan tersebut geram lah, akhirnya melaporkan Ustadz Haikal Hasan ini. Dan tidak hanya ini aja loh, Ustadz Haikal Hasan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ya, kita ketahui yang dulu itu pernah rame itu tentang cuitannya batal haji, itu juga dilaporkan. Dan yang kemarin juga mimpi bertemu Rasulullah juga dilaporkan, tetapi ya tidak ditahan-tahan. Nah, kemungkinan ini bisa jadi ya, Ustadz Haikal dengan video tersebut bisa jadi Ustadz Haikal kemungkinan tak menyangka hal tersebut bisa dilaporkan oleh organisasi sayap PDI Perjuangan tersebut. Misal kalau booster RP yang dilaporkan tetapi tidak diproses-proses, kemungkinan ada backingnya lah atau apalah. Padahal juga Ustadz Haikal Hasan ini dilaporkan kalau nggak salah sudah 3 kali ini yang saya tahu, tetapi juga tidak diproses-proses. Ya, kemungkinan tidak cukup bukti lah. Jadi jangan ngomong kalau Ustadz Haikal ada backingan atau macam-macam. Ya, memang tidak ada unsur pidananya kemungkinan. Ya, sama seperti Ade Armando, Abu Janda dan lain sebagainya, Denny Siregar. Ya, memang tidak cukup bukti, akhirnya ya tidak diproses sampai hari ini. Ini menurut saya tudingan yang sangat serius sekali, yaitu mengaburkan fakta sejarah, sehingga rakyat Indonesia bingung akan sejarahnya sendiri. Ya, kemungkinan seperti itu harus segera diluruskan, sehingga tidak ada lagi ucapan-ucapan atau yang membelokkan fakta sejarah. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Haikal Hasan tak menyangka akan berakhir seperti ini. Haikal Hasan kembali dilaporkan ke pihak kepolisian. Kali ini Ustadz berdarah Betawi itu dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi, Repdem. Ia dilaporkan karena diduga menuduh Bung Karno tukang penjarakan ulama. Kami laporkan Haikal Hasan ke Baris Krim Polri atas tuduhan keji dan fitnah yang menyudutkan Bung Karno sebagai tukang penjarain para ulama, kata Ketua Umum Repdem Wanto Sugito di Baris Krim Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 11 Februari 2022. Sugito menilai apa yang ditudingkan Haikal Hasan itu merupakan fitnah keji. Pasalnya, banyak guru Bung Karno seorang ulama ternama kala itu. Karena itu, Sugito meminta agar mulut Haikal Hasan itu tak sembarang menuding Bung Karno. Mulutnya Haikal harus diberi pelajaran agar tidak hobi menyesatkan sejarah yang berpotensi mengadu domba anak bangsa. Ini harus segera diproses oleh kepolisian, ujarnya. Tak hanya itu, kata Sugito, tudingan yang disampaikan Haikal itu merupakan bukti bahwa yang bersangkutan tak paham betul tentang sejarah Indonesia. Sugito juga menyesalkan fitnah yang disampaikan Haikal itu yang diduga akan berimbas untuk mendidik generasi pendengki. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau sejarah dikarang-karang sendiri seperti ini, kasihan generasi berikutnya. Jadi generasi pendengki semua, repot ini, ujarnya. Bagaimana mau membangun bangsa kalau sejarah yang ada saja diotak-atik? Yang seperti ini nih yang buat negara tidak maju-maju, tandasnya. Sebelumnya, video lawas Haikal Hasan kembali viral. Dalam video itu ia menuding Bung Karno tukang menjarain ulama dan menyinggung soal Istimewa Ulama tahun 1957 di Palembang. Haikal dalam video tersebut juga menuding Bung Karno bersama PNI, PKI dan para nasakomnya ngatai para ulama yang sedang melakukan muktamar pada tahun 1957 tersebut. Kata Haikal, Bung Karno menuduh pertemuan rapat muktamar itu amoral. Diketahui juga pada tahun lalu, Ketua Cyber Indonesia, Aulia Fahmi, membenarkan bahwa pihaknya telah mengajukan pelaporan ke Baris Krim Polri terhadap Haikal Hasan pada Senin 7 Juli 2021 yang lalu. Pelaporan Haikal Hasan tersebut dilakukan karena dugaan penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian terkait pelaksanaan ibadah haji 2021. Fahmi menyebutkan jika pelaporan terhadap Haikal tersebut masih dalam proses. Saat ini ada rekan kita sedang berada di Baris Krim Mabes Polri untuk membuat laporan polisi terkait tweet Haikal Hasan yang sempat viral.
masih dalam proses pelaporan, kata Fahmi dikutip dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV pada Selasa 8 Juni 2021. Menurut Fahmi, yang menjadi dasar pelaporan Haikal Hasan adalah cuitannya yang dinilai memiliki unsur penyebaran berita bohong yang mengandung sara terkait haji. Yang pertama dasarnya adalah ada tweet dari akun Twitter milik Haikal Hasan yang pernyataannya bahwa baru pertama NKRI berdiri itu pergi haji tidak boleh. Di situ dikaitkan dengan beberapa hal. Yang pertama, dia menyambungkan dengan masalah RRC, HRS sambungnya. Sementara itu faktanya pada 1974 di Indonesia juga sempat tidak diperbolehkan pergi haji lantaran terdapat maklumat tidak membolehkan pergi haji karena saat itu sedang ada kendala dan peperangan. Bahkan maklumat tersebut dibuat oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama NU. Sementara fakta sejarah pada tahun 1974 itu pernah ada maklumat mengenai tidak boleh pergi haji karena saat itu sedang ada kendala, ada peperangan di sana. Dan maklumat itu dari Kiai Haji Masyarif yang waktu itu adalah pendiri NU, terang Fahmi. Diberitakan sebelumnya, penceramah Haikal Hasan Baras mengungkapkan permohonan maafnya seusai mengkritik pemerintahan Indonesia terkait penundaan ibadah haji 2021. Permohonan maaf tersebut disampaikan melalui akun Twitter pribadinya, Haikal Hasan, pada Sabtu 6 Juni 2021 dini hari. "Oh, mohon maaf. Jadi begini, Saudi belum memutuskan," tulis Haikal. Dalam cuitan permintaan maafnya, Haikal juga mengutip artikel berita dari kompas.com pada Jumat 4 Juni 2021. Artikel tersebut berjudul "Dubes Arab Saudi kirim surat ke Puan untuk klarifikasi isu haji. Ini isi lengkapnya." Diketahui sebelumnya Haikal sempat memberikan kritikan kepada keputusan pemerintah dalam menunda pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia. Dalam kritikannya, Haikal juga menyebutkan RRC, HRS, serta dana haji. Diketahui juga pada waktu itu Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Haikal Hasan. Haikal Hasan diperiksa terkait pernyataan mimpi bertemu Rasulullah yang dilaporkan oleh Husin Shihab. Namun Haikal Hasan absen dari panggilan polisi tersebut. Polisi menyebut Haikal Hasan tidak bisa hadir karena istrinya yang sedang sakit. Dia nggak datang, alasan istri lagi sakit, kata Kapsubdit Cyber Ditreskrimus Polda Metro Jaya, Kompol Rovan Richard, saat dihubungi wartawan pada Jumat 26 November 2021. Polisi kini tengah menjadwalkan ulang pemeriksaan kepada Haikal Hasan. Masih dikoordinasikan rencana jadwal ulang pemeriksaan, ujar Rovan. Haikal Hasan menjelaskan terkait pernyataannya tentang mimpi bertemu Rasulullah. Ia bersumpah bahwa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Laporan Husin Shihab terdaftar dalam laporan bernomor LP 7433 12 SPKT PM tanggal 14 Desember. Haikal Hasan dilaporkan atas tuduhan tindak pidana ujaran kebencian melalui ITE dan penistaan agama serta penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kegaduhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 156 huruf A KUHP.